menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, yang berarti membentuk, menyusun pernyataan, sedangkan bahasa Prancis berasal dari kata constituer yang artinya membentuk dalam bahasa Latin, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum yang artinya bersama-sama dengan, dan statur yang artinya berdiri. Membuat sesuatu berdiri atau menetapkan. Jadi konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Dalam praktek kenegaraan, pengertian konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar pengertian undang-undang dasar. Hal itu dikarenakan sifat terbatas undang-undang dasar yang hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Terus padahal selain UUD masih beberapa konstitusi tidak tertulis yang tidak tercantum dalam undang-undang dasar suatu negara. Nah, dari paparan di atas, maka konstitusi dapat dimaknai sebagai kerangka kerja framework dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan. Sedangkan dalam ilmu negara dan hukum tata negara, konstitusi diberi arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andini. Selanjutnya, kedudukan konstitusi. Hakikat dan tujuan konstitusi itu memiliki 3 hal pokok konstitusi. 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang fundamental. Lalu, kedudukan konstitusi itu memiliki 2 kedudukan utama. Yang pertama, sebagai hukum dasar. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi. Sebagai hukum dasar, itu konstitusi menjadi sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara dan menjadi dasar bagi semua hukum di bawahnya. Sedangkan sebagai hukum tertinggi, aturan-aturan dalam konstitusi itu memiliki kedudukan hierarki yang lebih tinggi daripada peraturan. Selain tujuan, konstitusi juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar negara dan warga negara, fungsi pemberi atau sumber bagi pengacu terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, fungsi penyalur atau pengalih kekuasaan yang sah pada negara, fungsi sebagai sarana perkayasa dan pembaruan masyarakat, fungsi sebagai simbolik yaitu sebagai sarana pembantu, symbol of unity sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Konstitusi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan kekuasaan yang berdaulat. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, konstitusi ada untuk menghindari kewenangan penyelenggaraan lembaga negara. Selain itu, konstitusi juga harus menjamin hak-hak warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28A sampai pasal 28C. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi pertama NKRI. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk sebagai tindak lanjut janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia, di mana janji tersebut tidak sepenuhnya ditepati karena tetap ingin menjajah Indonesia. Yang kedua yaitu menjelang kemerdekaan. Jepang kalah dan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang dimana Indonesia lebih bebas untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bergantung pada Jepang. Yang ketiga yaitu sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menghasilkan keputusan penting sehari setelah proklamasi kemerdekaan, dan dimana ditetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang bersumber dari rancangan PPKI tersebut, dimana juga memilih beberapa anggota yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai pendukung pemerintahan. Yang keempat, terpenuhinya syarat berdirinya negara.
Dengan adanya Undang-Undang 1945, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat karena telah memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya itu rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga kedaulatan, yang keempat pemerintahan, yang kelima tujuan, yang keenam bentuk negara, dan yang kelima yaitu makna Undang-Undang 1945, di mana makna tersebut sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar hukum dan kerangka kerja pemerintahan Republik Indonesia dan mengikat seluruh bangsa Indonesia dan juga landasan fundamental penyelenggaraan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan konstitusi. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Perubahan konstitusi itu adalah sesuatu yang wajar terjadi karena kebutuhan, pemikiran, dan perkembangan zaman. Sejarah konstitusi Indonesia itu telah melakukan 3 kali perubahan sejak kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar, yaitu konstitusi pertama setelah kemerdekaan. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS pada tahun 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Sementara pada tahun 1950. Pada Undang-Undang Dasar yang disebutkan pada pasal 37 itu tentang perubahan undang-undang, bahwa perubahan undang-undang sah apabila 2/3 anggota MPR hadir kepada keputusan sah bila disetujui 2/3 anggota yang hadir. Lalu saya akan menjelaskan mengenai reformasi dan tuntutan amandemen pada UUD 1945. Reformasi yaitu adalah sesuatu yang melahirkan tuntutan rakyat untuk amandemen UUD 1945. Tujuannya membatasi kekuasaan presiden yang sebelumnya sangat dominan pada era Orde Baru. Lalu pada makna amandemen UUD 1945, langkah-langkah strategis menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, adil, dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Piagam Madinah itu adalah sebuah konstitusi yang disebut dengan Mitsak al-Madinah, sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia dan merupakan sebagai dasar hukum bermasyarakat di Madinah. Nah, tujuan Piagam Madinah sendiri itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang adil, damai, makmur, sejahtera. Yang kedua, menyatukan perbedaan suku, golongan, dan agama. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang pluralis, yaitu multi etnik dan juga multi agama. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu telah berhasil menyatukan kaum Muhajirin dari Mekah dan kaum Ansor dari Madinah. Nah, kemudian mereka melibatkan semua kelompok masyarakat di Madinah untuk sebuah perjanjian politik yang mengikat seluruh pihak. Nah, saya akan menjelaskan relevansinya dengan konstitusi Indonesia. Nah, relevansinya itu sama-sama lahir dari konsensus atau kesepakatan bersama. Yang kedua, ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun golongan. Yang kedua, untuk menjadi teladan agar konstitusi tidak dimanfaatkan oleh para penguasa. Keadilan dan keteraturan hidup berbangsa. Di Indonesia, perjalanan konstitusi mulai UUD 1945, konstitusi RIS 1949, UUD 1950, hingga kembali ke UUD 1945 dengan amandemen, menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya hukum hak dasar tertinggi, tapi juga pedoman untuk melindungi hak warga negara, membatasi kekuasaan, dan mewujudkan cita-cita bangsa. Saran dalam pembahasan kali ini ialah pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat tentang konstitusi bukan hanya sebagai dokumen hukum tertinggi, tapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sebaiknya tidak dipandang sebagai aturan formal, melainkan juga sebagai alat untuk menjaga keadilan
melindungi hak asasi manusia, dan memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dalam bernegara. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata melalui pendidikan, sosialisasi, dan praktik politik yang konsisten agar konstitusi benar-benar menjadi landasan moral, hukum, dan demokrasi yang hidup dalam masyarakat.